awal cerita kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga, yang mana di keluarga tersebut memiliki 2 anak laki-laki, sang kakak bernama Ram Prasad dan sang adik bernama Laksman. Namun si Laksman ini tidak mau dipanggil dengan nama aslinya, dia selalu ingin dipanggil dengan nama Laki. Sang kakak Ram Prasad merupakan anak yang baik dan juga berprestasi. Berbanding terbalik dengan adiknya si Laki yang justru malah jadi seorang berandalan yang sangat nakal. Dan biasa-biasa aja, dan sering sekali terlibat perkelahian. Setiap kali si Laki pulang, pasti ia dalam kondisi babak buyut. Sedangkan Ram Prasad itu selalu membanggakan kedua orang tuanya karena prestasi yang ia raih. Kedua saudara ini walaupun selalu berkelahi, tapi tetap saja mereka adalah saudara satu darah, satu ibu, dan satu bapak. Kondisi mereka tidak berubah sama sekali, tetap sama meski mereka sudah beranjak, sudah dewasa. Ram Prasad yang memang sudah pintar dari kecil, menjadi seorang inspektur polisi yang jujur dan juga berdedikasi tinggi, berkomitmen tinggi, berloyalitas tinggi untuk negaranya. Sedangkan Laki justru malah menjadi jamet di kotanya. Namun Laki ini bukan sembarangan preman. Dia adalah preman yang baik dan tidak barbar. Bahkan ia juga berperilaku baik kepada setiap orang. Tak hanya itu, si Laki juga menganggap seorang paman yang menjaga warung kopi itu sebagai keluarganya. Namun si paman ini justru merasa ilfil kepada si Laki. Ia merasa dimanfaatkan oleh si Laki. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang om bernama si Faredi dan anak buahnya yang sedang menahan pasukan polisi di bawah todongan senjata miliknya. Dia memaksa petugas polisi yang bernama Rajib untuk membunuh komandannya sendiri yang bernama Samir untuk menyelamatkan nyawa petugas lainnya. Si Faredi memberikan tembakan yang mengejutkan dan menyebabkan si Rajib ini rewas atau kaget hingga ia tak sengaja menembak Samir hingga tewas. Saat di pemakaman si Samir, saat itu ada seorang lelaki sepuh yang mengatakan kepada Rajib, walau Samir telah meninggal namun perjuangannya akan tetap hidup dan akan menumpas segala kejahatan yang ada di daerah tersebut. Sementara itu Laki pergi ke sebuah mall. Saat itu ia terjebak dalam sebuah lift, yang mana di dalam lift itu juga ada seorang wanita yang cantik bernama Sepandana. Di sana Laki menjerit histeris karena ketika berada di lift, karena liftnya rusak. Namun si Sepandana ini tetap kalem dan stay cool aja. Padahal sebenarnya di dalam hatinya dia lebih menjerit lebih keras daripada si Laki. Singkat cerita, Ram Prasad yang baru saja pulang dari kantornya mendapati sang adiknya sedang bersenang-senang dengan temannya. Mereka semua minum minuman tuak. Laki memanas-manasi kakaknya. Ia mengatakan bahwa kakaknya ini cemen dan gak punya teman. Bahkan kehidupannya itu sangat membosankan sebagai seorang polisi. Ram yang mendengar hal itu membuatnya terpancing oleh ocehan adiknya. Akhirnya ia pun kemudian memanggil bawahannya dan mengajak mereka semua untuk pesta tuak di rumahnya. Saat itu muncullah ide jahil dari sang adik. Si Laki ini sengaja memanggil teman-teman wanitanya dan mengajaknya pesta di rumah. Saat itu Ram Prasad dan kawan-kawannya yang mabok akhirnya tak dapat menahan hawa nafsunya. Mereka semua tergiur dan ikut berjoget bersama wanita-wanita seksoi itu. Lalu si Laki menelpon atasan Ram Prasad. Saat itu juga atasannya pun datang dan memarahi Ram Prasad. Ia mengatakan bahwa untuk apa ini semua? Kalian mempermalukan kepolisian. Karena kejadian itu juga membuat Ram Prasad marah kepada adiknya ini. Ia mengatakan bahwa Laki telah kelewatan dan mempermalukannya dan ia akan balas dendam. Keesokan harinya, Laki yang berada di sebuah bank bertemu lagi dengan Sepandana. Namun saat sedang bertransaksi ada perampok yang datang ke dalam bank tersebut. Saat perampok itu melihat Sepandana, ia bingung karena Sepandana sama sekali tidak ketakutan. Sepandana memberikan sikap watados atau wajah tanpa dosa. Kejadian itu malah membuat perampok tidak fokus, dia hanya memperhatikan Sepandana. Sampai polisi datang dan akhirnya perampok itu pun ditangkap.
Laki yang melihat kejadian ia pun mulai bertanya terkait keluarga dari Sepandana. Sepandana berkata bahwa ia adalah anak dari Bem Prakes, yaitu seorang pengusaha kaya raya di daerah tersebut. Dan semenjak kejadian itu Laki mulai sering bertemu dengan Sepandana, dan dari situ mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Di sisi lain, para menteri di sana sedang melakukan meeting. Mereka membahas tentang si Faredi, seorang mafia jahat, agar beliau tidak boleh ikut dalam pemilihan. Saat itu orang yang dibicarakan pun datang. Si Faredi ini datang membawa makanan untuk semua para menteri di sana. Saat salah satu menteri yang menolak untuk mengikut sertakannya, ia menjaili mulut menteri itu dengan sebuah risol hingga penuh. Menteri itu akhirnya menyetujui kalau si Faredi boleh ikut dalam pemilihan. Setelah itu, si Faredi pergi dari kantor kementerian itu. Dia mendapati bahwa ada salah satu seorang yang protes bahwa si Faredi tidak boleh ikut pemilihan, di mana itu adalah ayahnya dari Ramprasad. Waktu itu anak buah dari si Faredi ingin menghajar ayahnya si Ramprasad. Namun Ramprasad yang ada di sana malah balik menghajar anak buah si Faredi. Si Faredi yang marah ingin menyerang Ramprasad, namun ia ditahan oleh anak buahnya karena di sana banyak media yang melihat. Sehingga si Faredi pun memilih untuk pergi. Suatu ketika Laki sedang ngopi bareng dengan Sepandana di kedai pamannya. Itu anak dari pamannya itu tertabrak bajai ketika sedang melintas. Tak ada cara lain, akhirnya ia memerintahkan mobil yang lewat. Ternyata di dalamnya ada menteri dalam negeri yang bernama Govardan. Akhirnya Kitu dibawa ke rumah sakit dengan mobil itu. Govardan mengangkat Kitu ke keranjang rumah sakitnya. Dan saat itu banyak media yang melihat apa yang dilakukan oleh menteri itu. Menteri Govardan pun ditanya apakah itu kerabat atau saudaranya. Namun saat itu Laki keluar dari rumah sakit mengatakan bahwa ini bukan siapa-siapa menteri Govardan. Dan menteri itulah yang menolong anak ini, serta membawanya dia melakukan hal yang baik. Menteri ini patut menjadi panutan negara. Hal tersebut dengan cepat viral di sosmed. Bahkan masyarakat menyanjung menteri Govardan. Karena kejadian ini, hal itu membuat menteri Govardan sangat berterima kasih kepada Laki. Karena membuat dirinya terkenal. Laki kemudian membiayai semua biaya rumah sakit Kitu. Ayah Kitu alias si paman ini yang menganggap Laki hanya memanfaatkannya, saat itu juga merasa bahwa dirinya salah menilai Laki. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Laki. Sepandana akhirnya jujur kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta kepada seorang laki-laki jamet yang bernama Laki. Ayahnya itu pun langsung menemui Laki yang ada di suatu tempat, namun di sana justru Laki mendapatkan serangan dari orang-orang yang ternyata orang-orang tersebut adalah ayah dari keluarga dari mantan pacarnya. Hal itu kemudian menjadi beban pikiran sendiri untuk ayahnya Sepandana. Sesaat kemudian Laki mendatangi rumah Sepandana, ternyata di sana ayah Sepandana itu malah marah-marah kepada Laki. Karena kakak dari Laki alias si Ramprasad ini telah menelpon ayahnya Sepandana. Ia mengatakan bahwa Laki adalah seorang jamet dan berandalan, sehingga Laki tidak pantas dengan Sepandana. Laki pun pulang, ia marah-marah kepada kakaknya. Laki mengatakan apakah ini adalah sebuah kecemburuan bahwa Ramprasad tidak bisa mendapatkan seorang wanita, sehingga ia membalas dendam pada adiknya. Ramprasad mengatakan bahwa itu adalah balasan atas apa yang ia lakukan sebelum kepadanya. Akhirnya mereka berdua baku hantam di rumah. Ayahnya mencoba memisahkan mereka, namun tak ada gunanya. Hingga ibu Laki pun turut tangan dan menampar Laki. The power of emak-emak. Pada saat itu Laki pun pergi serta berpikir akan membalas dendam kepada kakaknya karena telah membuat ia ditampar oleh ibunya. Suatu hari Ramprasad diberikan sebuah bukti yang akan membawa si Faredi ke penjara. Semua barang bukti itu diserahkan kepada Ramprasad. Saat Ramprasad pergi, salah seorang menteri ini menelpon si Faredi. Ia mengatakan bahwa seorang polisi akan mengungkap kejahatannya. Si Faredi kemudian menelpon anak buahnya untuk membunuh Ramprasad di sebuah jalan dengan menabraknya dengan truk. Saat Ramprasad jalan menuju kantornya, dalam perjalanan ia terjebak macet. Ramprasad keluar dari mobil dan mengatur kemacetan tersebut. Namun tak lama kemudian, Laki dan teman-temannya membawa mobil Ramprasad kabur. Hal itu ia lakukan untuk membalas dendam kepada Ramprasad. Saat melintas jalan yang curam di lereng gunung, Laki mendapat hantaman dari truk
Bukan hanya satu namun 3 truk sekaligus yang menyebabkan mobil jeepnya terjungkal ke dalam jurang. Namun beruntungnya Lucky dapat keluar dan lolos dari kecelakaan itu. Mobil yang terpental itu pun hancur dan terbakar bersama dengan barang bukti kejahatan si Faredi. Lucky mendatangi para sopir truk itu dan menanyakan kenapa mereka mau membunuhnya. Mereka mengatakan bahwa mereka mau membunuh Ramprasad. Mendengar hal itu, Lucky marah dan menghajar mereka hingga babak belur. Lucky menanyakan siapa dalang dari semua ini. Akhirnya mereka mengatakan bahwa dalangnya adalah si Faredi. Dengan membawa salah satu truk, Lucky pun kemudian menghampiri si Faredi yang sedang kampanye. Kemudian Lucky menerobos lautan manusia di sana dengan hebatnya. Lucky menarik si Faredi dari mobilnya. Si Faredi dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke pinggir jurang, di mana Lucky akan ditabrak. Di sana si Faredi dihajar habis-habisan hingga keok. Si Faredi kemudian digantung di pohon pinggir jurang itu. Kemudian dia mengancam si Faredi untuk tidak mengganggu hidupnya lagi dan juga hidup keluarganya, apalagi saudaranya Ramprasad. Kemudian dia meninggalkan si Faredi dengan menendang kepala hingga pecah ke pohon. Keesokan harinya, media pun ribut karena kejadian si Faredi yang dihajar oleh orang yang tidak diketahui. Ayah si Faredi ini datang dari kota sebelah yang melihat anaknya sudah masuk rumah sakit dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ayah Redi pun mengarahkan anak buahnya untuk mencari Lucky yang mengejar anaknya. Hal itu pun didengar oleh Lucky. Lucky yang mengetahui itu justru malah mendatangi ayahnya si Faredi. Ayahnya pun kaget karena didatangi oleh laki-laki. Ia terheran-heran. Kenapa orang ini tidak takut sama sekali? Lucky kemudian mengatakan bahwa dirinya telah akan menghajar si Faredi. Lucky yang mengajak ayahnya si Faredi ini mengobrol dan menceritakan semuanya dari awal. Ia menceritakan bahwa semuanya berawal dari permusuhan si Faredi dengan Ramprasad. Dan juga hingga akhirnya tertabrak truk hingga dia menghajar si Faredi. Saat itu Lucky mengatakan jika terjadi sesuatu kepadanya dan keluarganya maka anak-anaknya ini tidak akan membiarkan apa yang terjadi. Jadi sudahi pertengkaran ini, jangan sampai terjadi sesuatu lagi yang tidak enak ke depannya. Dan akhirnya Lucky pun pergi dari situ. Saat pergi, salah satu anak buah dari ayahnya, Redi, ini terserang Lucky. Namun kepala anak buahnya ini pun dipukul dengan kipas angin hingga keok. Dan akhirnya Lucky pun pergi dari situ. Setelah sembuh dari hajarannya Lucky, si Faredi pun terpilih menjadi ketua menteri. Dia sangat senang dan sangat bangga saat itu. Dan si Faredi kemudian memanfaatkan hal itu untuk balas dendam kepada keluarga Lucky. Pertama, ia menyewa seorang gadis yang mana gadis ini ditampilkan di acara televisi. Gadis ini mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh, bahkan dirinya dianggap selingkuh. Ketika melaporkan kepada polisi, justru polisi ini malah meminta jatah kepadanya untuk melayani polisi ini. Wanita ini membeberkan nama polisi, membuat publik menyudutkan Ramprasad. Bahkan semua hal menjadi salah di mata masyarakat terkait keluarga Ramprasad juga difitnah oleh si Faredi. Itu dibangun di atas tanah yang ilegal dan tanah itu milik negara. Ramprasad kemudian diberitahu bahwa Lucky yang mencuri mobil jeepnya. Lucky kemudian mengakui itu adalah kesalahannya. Tapi ia mengatakan bahwa Ram akan terbunuh jika Lucky tidak bisa mencuri jeep tersebut. Ram menjawab Lucky tidak berusaha untuk menyelamatkan hidupnya. Dan ia menendang Lucky keluar dari keluarga. Lucky pun diculik oleh si Faredi. Ia secara brutal dipukuli dan ditinggalkan tergantung di pohon yang sama pernah ia lakukan kepada si Faredi. Waktu itu saat si Faredi mengancam Lucky, namun justru berbalik Lucky yang malah mengancam balik si Faredi dan menyebabkan mereka takut dan pergi. Lucky lolos dan berencana untuk membalas dendam kepada si Faredi dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri, si Govardan yang berhutang kepada Lucky atas jasanya yang membuat Govardan terkenal saat disanjung banyak orang. Lucky membuat sebuah drama untuk membohongi Govardan, di mana ia ditambahkan seolah-olah sekat dan seorang dokter palsu mengklaim bahwa dia hanya memiliki 1 hari untuk hidup. Govardan mengatakan dia akan mengabulkan semua permintaan Lucky. Lucky di situ meminta untuk dilantik sebagai petugas polisi khusus dan diminta Govardan untuk mendoakan dia selama 12 tahun. Sehingga mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup bagi Lucky. Permintaan ini pun dengan senang dikabulkan oleh Govardan. Saat itu juga Govardan mengumpulkan anggota kepolisian khusus di sana. Mereka semua harus mematuhi semua apa yang diminta oleh laki-laki ini. Untuk suatu hari ini saja, Lucky ditugaskan untuk memimpin tim polisi yang sudah jalan. Lagi, kepolisian khusus itu sebenarnya dipimpin oleh Kill Bill Pandey.
Saat dalam perjalanan, Ramprasad dan keluarganya ditabrak oleh sebuah mobil bandit. Di sana mereka terpojok dan mobil pun tidak bisa dibuka. Di dalam situ juga ada Spandana. Spandana mendatangi mobil mereka yang tersebut dan membukakan pintu mobil. Tersangkut dan terkunci dari dalam. Preman-preman itu mulai mengincar mobil Ramprasad lagi. Para preman itu melaju ke arah mobil mereka. Tak lama dari situ, Laki yang telah menjadi seorang perwira polisi dalam 24 jam datang ke situ dan menyelamatkan keluarganya. Seketika mobil para preman ini pun mengerem mendadak karena ada motor Laki yang menghalangi. Preman-preman ini pun terpental dari dalam mobilnya. Kota polisi khusus yang dipimpin oleh Kill Bill Pandey pun datang dan menangkap para preman ini. Kill Bill bukannya membawa mereka tapi malah menembak mereka hingga tewas. Ramprasad yang melihat hal itu langsung marah. Ia merasa bahwa perbuatan itu jahat dan tidak manusiawi. Namun si Laki ini justru malah membuat Ramprasad masuk ke dalam sel agar aman dari si Freddy. Laki memerintahkan anggota khusus untuk menangkap Ramprasad dan menjebloskannya ke penjara. Laki kemudian melanjutkan rencananya dengan mentargetkan pabrik-pabrik milik si Freddy dan pura-pura tak tahu kalau itu milik si Freddy saat mereka mendatangi pabrik minuman keras si Freddy. Laki menelponnya dan berkata kalau pabrik ini bukan miliknya dan akan dimusnahkan. Namun si Freddy berkata kalau itu miliknya. Mendengar hal itu, Laki pun mengurungkan niatnya karena mendapatkan telepon dari si Freddy. Selanjutnya akan menggunakan trik yang sama ketika mereka menggerebek pabrik obat-obatan palsu. Saat itu juga Laki mendapat telepon dari si Freddy karena pabrik itu juga milik si Freddy. Laki pun meninggalkan pabrik itu dengan tenang. Namun saat di kantor polisi, Laki menelpon si Freddy karena mereka telah terus menggerebek pabrik. Laki kemudian meminta daftar pabrik yang dimiliki oleh si Freddy agar Laki tidak salah gerebek lagi. Si Freddy pun mengiyakan permintaan Laki karena sebelumnya dia tak tahu bahwa itu adalah Laki. Kill Bill Pandey pun diperintahkan datang ke tempatnya si Freddy untuk mengambil data pabrik kepemilikan si Freddy. Ia datang dengan style yang gahar dan mengambil daftar itu. Sebelum pergi, Kill Bill menunjukkan kekuatan supernya di hadapan orang-orang yang ada di sekitar situ dengan memukul sebuah mobil hingga bannya copot. Daftar pun telah didapatkan. Laki kemudian memerintahkan untuk menghubungi semua saluran media dan mengatakan ke media apakah mereka mau berita yang trendy. Kalau mau berita kalian trending, maka ikuti kami, polisi khusus. Operasi dimulai dengan diikuti semua media dan operasi pertama dimulai dengan menggerebek sebuah pabrik minuman keras yang dimiliki oleh si Freddy. Disiarkan ke seluruh saluran televisi dan akhirnya satu pabrik si Freddy dengan resmi ditutup. Operasi dilanjutkan dengan mendatangi pabrik obat-obatan palsu. Media pun ikutan meliput itu semua. Bahkan semua obat-obatan palsu itu dibakar dan disiarkan secara live di televisi. Akhirnya pabrik ini pun juga resmi ditutup. Selanjutnya pun penggerebekan pabrik pupuk yang dimiliki oleh si Freddy. Yang ternyata pabrik itu adalah tempat penyelundupan narkoba. Hal itu pun disiarkan ke seluruh televisi. Bahkan negara bagian pun terguncang terkait masalah ini. Pabrik ini juga resmi ditutup. Di sisi lain, si Renny justru sedang bersenang-senang mendengarkan musik. Anak buahnya lalu datang dan menghampiri si Freddy. Dia mengatakan apa yang telah terjadi, bahwa pabriknya telah ditutup semua. Dan Kill Bill Pandey itu telah menipu kita. Si Freddy kemudian menelpon nomornya Kill Bill Pandey. Namun dia tidak tahu kalau Kill Bill Pandey itu sedang bersama awak media. Saat itu media bertanya dan mengkonfirmasi apakah pabrik yang digerebek itu adalah milik si Freddy. Si Freddy yang tidak tahu itu mengiyakan bahwa itu semua adalah miliknya. Awak media pun akhirnya kalian tahu bahwa itu semua bisnis ilegal dan juga penyelundupan narkoba itu merupakan milik si Freddy. Kill Bill Pandey pun mengatakan bahwa Anda sudah selesai. Si Freddy kemudian menghubungi Menteri Dalam Negeri si Govardhan, yang mana Govardhan ini sedang berdoa di sebuah kuil selama 12 jam untuk keselamatan Laki. Di sana sudah ada anak buah dari Laki yang kemudian membuang telepon dari menteri, sehingga Govardhan ini tidak tahu apa-apa yang terjadi. Laki kemudian menghubungi semua menteri yang ada di negara bagian tersebut. Ia mengatakan bahwa semua telepon disadap bila menerima telepon dari si Freddy. Si Freddy merasa bingung karena semua menteri tidak ada yang mau menerima telepon darinya. Di sisi lain, Laki dan para polisi khusus ini yang dipimpin oleh Pandey kemudian melanjutkan operasinya. Mereka lanjut dengan menggerebek sebuah gudang penyelundupan senjata.
Kill Bill pandai sempat menukar senjatanya lalu melaporkan pabrik penyelundupan senjata itu ke awak media. Dan pabrik itu pun ditutup. Berlanjut dengan konstruksi bangunan yang saat itu sedang dibangun oleh si Faredi. Dengan sigapnya, para polisi khusus ini merobohkan bangunan itu dengan bom hingga rata. Operasi mereka dilanjutkan dengan menangkap anggota anak buah si Faredi yang melakukan penjualan manusia. Saat itu juga penggerebekan dilakukan. Lalu anak buah si Faredi semuanya dibunuh untuk menyelamatkan para gadis yang akan dijual. Bahkan saat itu juga nama Kill Bill Pandey sangat terkenal di negara itu karena terus menggerebek usaha ilegal yang dilakukan oleh si Faredi. Ajudan Menteri si Faredi, si Hanomaya yang mendukung si Faredi pun tidak luput. Namun sebelum kedatangan polisi khusus, mereka sudah membuang semua bukti. Tapi Kill Bill Pandey ini sangat cerdas. Dia membuat senjata selundupan yang ada di pabrik si Faredi itu dibawa ke kediaman menteri dan menyatakan itu temuan mereka di rumah kediaman si menteri. Sehingga dengan hal itu menteri pendukung si Faredi pun akhirnya dapat ditangkap. Wanita yang waktu itu pernah mengaku di televisi dengan pengakuan yang bohong untuk yang fitnah Ramprasad pun ditangkap. Wanita itu mengakui bahwa semua ini adalah paksaan yang harus dilakukan karena wanita itu diancam oleh si Faredi. Berita di negara bagian itu pun dipenuhi dengan nama si Faredi, bahkan menjadi trending topik hari itu. Ayah si Faredi pun ditangkap dan mendapatkan pengamanan ketat karena mendukung kegiatan anaknya. Media pun menyerbu kediaman si Faredi untuk meminta penjelasan darinya. Saat itu si Faredi justru kabur dari rumahnya. Govardan sebagai Menteri Dalam Negeri pun dipanggil oleh CM alias Central Minister. Siapakah yang ditunjuk oleh Govardan? Kenapa bisa membuat kehebohan yang luar biasa seperti saat ini? Govardan mengatakan bahwa dia adalah seorang penderita kanker yang ingin menjadi seorang polisi dan melakukan bakti sosial selama 24 jam. Siam yang kesal memerintahkan Govardan untuk memecat Lucky dan menangkapnya. Namun para polisi yang diminta menangkap Lucky justru melawan Govardan dan tidak mau menuruti perintahnya. Govardan yang tidak berhasil membujuk polisi ini akhirnya mendatangi saudari dari Lucky untuk menghentikan Lucky karena hanya dia yang dapat menghentikannya. Namun justru si Freddy terdiam saat media gempar dengan semua bisnis si Freddy ditutup. Si Faredi pun mulai kabur dari sana dan dia ditangkap oleh Kill Bill Pandey. Si Faredi menanyakan siapakah sebenarnya dalang dari semua ini. Kill Bill hanya mengatakan tanyakan sendiri ke hatimu, maka kamu akan mengetahuinya. Di situ datanglah si Lucky. Si Faredi menghajar Lucky, namun ketika Lucky melawan kondisi pun berbalik. Si Faredi dihajar habis-habisan dan misi Lucky pun selesai. CM marah kepada bawahannya karena hari itu sangat mengguncang negara bagian. Media pun menjadi heboh karena hal tersebut. Bahkan media mengatakan apakah ini semua misi pemerintah untuk menumpas kejahatan. Lucky dan si Faredi pun ditangkap oleh kepolisian. Saat mereka di ruang tahanan mereka didatangi oleh CM. Dan CM marah, ia mengatakan sampai hati, saya harus datang untuk melihat kalian. Si Faredi diminta untuk menghukum adiknya, namun si Freddy malah membela si Lucky. Dan mengatakan kalau Anda menangkap Lucky dan mengungkapkan ini semua, apa kata masyarakat? Masyarakat sudah percaya pada pemerintah. Bahkan mereka akan memilih pemerintah untuk tahun ke depannya. Akhirnya Menteri Dalam Negeri dan Siam pun berkompromi dengan mereka berempat, termasuk juga Lucky dan Ramprasad. Mereka sepakat untuk mengatakan bahwa semua ini adalah misi pemerintah untuk membuat nama pemerintah jadi baik di mata masyarakat. Lucky kemudian ditawari untuk menjadi polisi yang sebenarnya. Tapi Lucky menolak. Ia justru malah menawarkan kakaknya saja sebagai seorang polisi. Karena dengan adanya kakaknya pun sebagai polisi yang jujur, negara ini akan menjadi lebih aman. Lucky akhirnya meminta sebuah hadiah visa untuk bisa pergi ke luar negeri. Dan film pun selesai. Pada umumnya, alasan mengapa orang lain membencimu adalah karena mereka menganggapmu sebagai ancaman. Karena mereka membenci diri mereka sendiri atau karena mereka ingin menjadi sepertimu. Hati pembenci tidak pernah damai. Pikiran pembenci tidak pernah bersih dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terbejam. Membenci itu melatih dan merusak kehidupan. Jangan membenci ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak video-video Loka 21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.